Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari berbagai universitas ataupun dari teman-teman SMA kelas 12 mungkin ya. Sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Azanur Alisa, perwakilan dari Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Hari ini mungkin ini adalah salah satu program kerja dari Hima Politik Visip UB, yaitu Politikus to School, yang akan memperkenalkan kepada teman-teman semua mengenai apa sih kenapa kita harus kuliah di Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Mungkin seperti itu dulu, Kak. Oke, oke nih Kak Aza ya, kita panggilnya Kak Aza aja. Nah, Iya, Bu. boleh ceritakan ini nggak sih Kak, jurusan ilmu politik di Universitas Brawijaya itu seperti apa dan bagaimana, lalu dia masuk ke fakultas apa gitu Kak, boleh dijelaskan sama kita? Iya. Boleh, boleh. Jadi di ilmu politik sendiri secara sederhana, ilmu politik itu bisa diartikan sebagai strategi untuk meraih sebuah kekuasaan. Nah, bagaimana cara kita meraih kekuasaan tersebut, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara kita mengkritisinya. Tentunya di ilmu politik sendiri bukan tentang ilmu politik harus jadi birokrat atau harus jadi apa, tapi banyak banget yang bisa kita pelajari di ilmu politik. Ada kita belajar tentang ilmu-ilmu politik itu sendiri, kita belajar tentang ekonomi, kita belajar tentang PKN, kita belajar tentang filsafat, agama, bahasa Inggris, bahkan kita juga belajar tentang kewirausahaan politik sendiri. Nah, banyak banget juga dari teman-teman ataupun orang-orang awam di luar sana bahwa politik itu kotor. Nah, itu benar-benar salah sih, karena justru ketika kita sudah masuk di ilmu politik sendiri, stigma ini akan sedikit berubah, sedikit-sedikit akan berubah, dan di sana kita akan diajari mulai dari dasar ilmu politik sampai kita mengenal tentang ilmu politik lebih jauh lagi. Entah itu dunia perpolitikan di Indonesia ataupun di belahan-belahan dunia. Kenapa ada stigma seperti ini? Karena pada dasarnya bukan ilmu politiknya yang kotor, tetapi mungkin ada beberapa aktor-aktor dari politik itu sendiri yang membuat stigma ini muncul di masyarakat. Maka dari itu, untuk menjadi orang yang tahu dan mungkin bisa dikatakan tidak sok tahu mengenai ilmu politik, maka kita juga harus belajar dan mendalami secara langsung ilmu politik itu sendiri kepada ahli-ahlinya secara langsung. Mungkin seperti itu, biar stigma di masyarakat mengenai ilmu politik yang kotor ini bisa hilang dan tidak ada lagi di Indonesia ataupun di belahan-belahan dunia. Mungkin seperti itu sih Kak, secara sederhananya di ilmu politik Brawijaya. Oke nih Kak. Nah kan tadi Kakak sudah menjelaskan nih buat teman-teman yang masih punya pemikiran yang salah gitu ya tentang ilmu politik itu kan hanya oknum gitu ya kayak. Nah tadi juga Kakak menyinggung tentang pembelajaran yang ada di ilmu politik Universitas Brawijaya gitu Kak. Bisa dijelaskan lebih lanjut nih Kak gimana gitu? Kan tadi ada yang kewirausahaan politik juga itu kan apa ya kita mendengarnya jarang banget gitu Kak ada kayak gitu. Nah itu gimana nih Kak? Boleh diceritakan? Untuk pembelajaran di ilmu politik sendiri, tentunya ketika kita di kelas, kita akan mendapatkan banyak banget nih pelajaran dari dosen-dosen, kita akan mengasah hard skill kita di sana, dan ketika anak sains itu laboratoriumnya di sebuah gedung, di sebuah laboratorium, dan anak politik sendiri itu laboratoriumnya langsung terjun di masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti berbagai organisasi, kita mengikuti banyak diskusi, kita mengadakan banyak literasi, kita ikut andil dalam sebuah aksi ataupun konsolidasi di masyarakat. Karena apa? Karena dengan kita mengikuti organisasi ataupun diskusi ataupun literasi, kita juga bisa mengasah soft skill kita untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kelas dan tentunya juga bermanfaat untuk karir kita ke depan. Mungkin asiknya di ilmu politik seperti itu sih Kak. Jadi kita nggak monoton belajar di dalam kelas.
kita dengerin dosen aja itu tidak mungkin di ilmu politik. Jadi kita harus terjun langsung ke masyarakat, kita terjun langsung ke organisasinya, seperti itu, Kak. Oke, tadi Gitu. kakak menyinggung tentang laboratorium ya kak ya. Kan itu Iya. identik dengan praktikum kalau misalnya di jurusan lain. Nah, kalau ini Iya. tuh proses praktikumnya seperti apa nih kak? Apakah nanti masuk ke organisasinya kita bebas pilihnya atau gimana gitu kak? Apa dipilihin sama dosen apa gimana nih kak? Lalu berapa lama Oke. biasanya nih kak waktunya? Oke, jadi di mahasiswa nih ketika kita masuk nih di ilmu politik Universitas Brawijaya, tentunya banyak banget organisasi, banyak banget yang bisa kita ikutin entah itu di dalam kampus ataupun organisasi-organisasi di luar kampus sendiri. Kalau di dalam kampus nanti kita bisa dihadapkan sama hima politik nih, misalnya hima politik UB. Ada juga ada BEM UB, ada EM UB, ada DPM, banyak banget yang bisa kita ikutin di sana dan tentunya nggak di nggak ada ketentuan dari dosen sendiri. Kita bisa memilih secara mandiri dan secara merdeka seperti apa kita mau organisasi apa dan di organisasi itu kita diajarkan secara langsung bagaimana kita mengelola relasi kita, bagaimana kita mengelola negosiasi kita, bagaimana cara kita memanajemen konflik karena pada kenyataannya orang-orang yang mengikuti organisasi ataupun tidak mengikuti organisasi tentunya memiliki output yang berbeda di setiap orangnya, seperti itu. Oke nih Kak. Nah, kalau untuk praktikumnya sendiri ya kayak apakah itu ada mata kuliahnya gitu atau nggak ada sama sekali gitu di ilmu politik? Ada, jadi di ilmu politik itu ada mata kuliah, salah satunya ini kayak Kak. Itu ada kewirausahaan politik. Nah, kewirausahaan politik itu apa? Tentunya berbeda dengan kewirausahaan ekonomi. Ketika kewirausahaan ekonomi itu berprofit kepada uang, nah dari kewirausahaan politik sendiri itu berprofit kepada apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, apa yang bisa berdampak kepada masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara kita terjun langsung ke masyarakat. Hal sederhananya waktu semester 3 ada matkul kewirausahaan politik. Saya terjun langsung ke masyarakat, ke sebuah desa yang mana desa tersebut minim banget adanya tempat pembuangan sampah akhir. Nah, itu bisa dijadikan sebuah gagasan ataupun sebuah bahan untuk kita anak politik, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut, bagaimana kita bisa mengedukasi kepada masyarakat untuk membuat sebuah project ataupun sebuah gagasan di sebuah desa tersebut. Kayak gitu mungkin asiknya seperti itu sih Kak di ilmu politik. Oke, ini nih Kak, menyinggung tentang pembelajaran ya Kak ya di dalam kelas. Itu bisa diceritakan nggak sih Kak, lingkungan belajarnya seperti apa? Apa memang lebih banyak ke diskusi atau memang lebih banyak ke review jurnal atau seperti apa nih? Oke, jadi kalau di ilmu politik itu lingkungan belajarnya mungkin bisa dikatakan sangat beragam karena kita di sana dihadapkan dengan banyak sesama mahasiswa latar belakang yang berbeda dari daerah-daerah yang berbeda dan pada awalnya kita memang dituntut untuk cinta dengan buku ataupun literasi kayak gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri lagi ketika kita masuk di ilmu politik ya kita harus banyak banget nih membaca buku, kita banyak membaca berita, kita banyak membaca isu-isu apa yang ada saat ini kayak gitu. Jadi eh, kalau dibilang banyak diskusi, banyak literasi, banyak aksi ataupun konsolidasi ataupun organisasi sendiri itu ya memang makanan sehari-hari dari anak-anak ilmu politik ketika kalian masih takut nih, aduh ilmu politik harus baca buku, harus diskusi, itu jangan pernah kayak gitu karena itu akan tumbuh dengan sendirinya ke otak kalian ataupun ke keinginan kalian sendiri karena teman-teman kalian pun juga akan selalu membersamai kalian dan kalian akan dihadapkan oleh lingkungan yang suportif dan menuntut kalian untuk selalu kritis dan waspada di setiap kondisi yang ada kayak gitu sih Kak. Oke.
Ini nih Kak, masih menyinggung tentang pembelajaran juga nih Kak. Nah, biasanya kan kalau di jurusan lain ada yang namanya peminatan atau konsentrasi kelompok mata kuliah gitu. Apakah di ilmu politik juga ada nih Kak? Oh, boleh. Jadi di ilmu politik itu tentu ada konsentrasi. Jadi nanti di semester 1 dan semester 2 teman-teman akan diajarkan secara basic dari ilmu politik. Jadi ketika kalian ingin masuk di ilmu politik, wah, aku harus pinter ilmu politik nih. Wah, aku harus tahu isu-isu kontemporer nih. Nggak harus seperti itu, karena nanti di semester 1 dan 2 kalian akan diajarkan pengantar ilmu politik, pengantar kewarganegaraan, pengantar bahasa Indonesia, dan pengantar filsafat pun kita juga diajarkan di sana. Nah, ketika di semester tiga dan semester selanjutnya, kita akan dituntut untuk kemampuan menganalisis dengan cara apa? Dengan cara kita konsentrasi peminatan. Di ilmu politik itu ada 3 konsentrasi. Yang pertama ada konsentrasi kebijakan anggaran. Eh, Konsentrasi kebijakan ini, politik kebijakan ini itu belajar secara teoritis bagaimana cara kita mengkritisi produk-produk hukum ataupun produk kebijakan di sebuah negara ataupun di sebuah daerah sendiri. Yang mana sistemnya bagaimana, cara kita membuat anggaran, cara kita membuat kebijakan, seperti itu. Nah, peminatan yang kedua ini ada demokrasi dan politik elektoral. Kebetulan semester 3 sampai semester sekarang saya memilih peminatan demokrasi dan politik elektoral. Di sini kita akan belajar tentang praktik dan teori mengenai bagaimana sih kita terjun langsung ke lapangan, bagaimana cara kita melaksanakan survei, bagaimana cara kita melaksanakan polling politik seperti apa, prospeknya bisa kita lihat seperti pekerjaan orang-orang KPU, orang-orang Bawaslu, ataupun lembaga survei, seperti itu. Nah, peminatan yang ketiga ini adalah pemikiran politik Indonesia. Di sini kita belajar secara teoritis bagaimana pemikiran politik ini ada, bagaimana pemikiran dari tokoh-tokoh ini muncul, strategi apa yang tepat dan cara menganalisis politik itu seperti apa, dan prospeknya bisa kita lihat seperti menjadi ya tidak jauh-jauh dari anak-anak ilmu politik, menjadi akademisi, menjadi dosen, menjadi orang-orang birokrat di pemerintahan. Mungkin kurang lebihnya peminatan-peminatan itu seperti itu. Dan sampai saat ini peminatan yang banyak diambil itu adalah peminatan kebijakan politik. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk peminatan ini ya Kak, apakah ini jadi apa ya? Jadi dasar untuk pengambilan topik skripsi atau masih boleh ganti-ganti lagi nih Kak, topiknya seperti apa gitu? Ada Iya, ketentuan jadi seperti itu? ya, jadi di semester 3 nanti sampai semester 6 nanti kita memilih satu peminatan, satu konsentrasi yang mana akan berdampak pada laporan magang kita, laporan skripsi kita seperti apa. Karena di semester 6 nanti kita akan melaksanakan magang atau PKM di ilmu politik sendiri, bisa terjun langsung di masyarakat ataupun di instansi-instansi pemerintahan kayak gitu. Jadi ketika saya mengambil demokrasi dan politik elektoral nih, prospek ke depannya saya bisa magang atau mengambil data-data skripsi tentang polling politik ataupun tentang opini publik di misalkan di instansi pemerintahan kita bisa ambil di Bawaslu, bisa ambil di KPU, bisa ambil di lembaga-lembaga survei seperti itu. Banyak banget yang bisa kita ambil di ilmu politik kayak gitu. Oke nih Kak. Nah, sekarang mau nanya nih, alasan Kakak sendiri nih, kenapa pilih ilmu politik sebagai jurusan yang akan diambil selama 4 tahun nih Kak? Jadi dulu itu awalnya pas pendaftaran SNMPTN di SMA, awalnya pengen masuk ilmu hukum karena dari ayah sendiri ketika kuliah S1 dan S2 kayaknya seru banget nih di ilmu hukum. Banyak banget yang bisa dipelajari dan jiwa-jiwa ekstrovertnya itu keluar semua kayak gitu. Tapi
ketika saya menyadari kapasitas diri saya seperti apa, yaitu tidak mampu untuk menghafal sesuatu secara detail, seperti menghafal pasal-pasal secara berurutan, secara detail itu mungkin itu adalah kelemahan saya. Jadi saya memikirkan jurusan apa nih yang sejenis sama ilmu hukum, tapi tidak jauh-jauh beda dari ilmu hukum. Ternyata di Brawijaya sendiri ada namanya jurusan ilmu politik. Saya cari tahu, ternyata di sana mata kuliahnya asik-asik banget. Dari ya saya belum tahu sih mata kuliahnya kayak gimana, cuman dari judul-judulnya sendiri, dari nama-nama mata kuliah sendiri kelihatannya asik nih. Terus saya cari-cari tahu di sosial media, misalkan di Hima Politik Visip UB kegiatannya seperti apa di ilmu politik, terus kesehariannya anak ilmu politik itu ngapain aja sih, kayak gitu. Jadi ya untuk prospek kedepannya sih ingin menjadi berdampak untuk semua orang lah, berdampak untuk semua orang dan bekerja di apa yang menjadi passion saya ke depan. Seperti itu. Ya nih Kak. Nah Kakak masuknya apa nih? Jalur apa nih Kak? SBMPTN atau SNMPTN? Saya dulu di SNMPTN. Ya. SNMPTN. Nah ini nih Kak, boleh ngasih info juga nggak nih Kak buat camabanya, calon-calon mabanya. Kalau kalau ilmu politik UB ini menerima lewat jalur mana aja nih Kak? Lalu adakah website yang bisa mereka cek atau misalnya dari akun himanya pun memberikan informasi tentang penerimaan atau seperti apa nih Kak? Oke, jadi kalau penerimaan mahasiswa baru mungkin seperti mahasiswa-mahasiswa pada umumnya melalui jalur SNMPTN, melalui jalur SBMPTN, dan jalur-jalur mandiri kayak gitu. Nanti teman-teman bisa cek di websitenya Visip UB sendiri ataupun di politikub.ac.id. Dan mungkin di sosial medianya teman-teman bisa kepoin dulu ilmu politik itu kayak gimana, kegiatannya apa aja di ilmu politik, bisa banget di Instagram ini Hima Politik UB ataupun di @visipub atau di @Universitas Brawijaya kayak gitu. Oke, tuh adik-adik katanya sebelum milih boleh dikepoin dulu nih aktivitasnya yang menyenangkan apa aja nih di ilmu politik UB gitu ya Kak ya. Nah, Iya, betul. untuk prospek kerja nih Kak, masih banyak yang bingung biasanya masyarakat. Ilmu politik nanti sudah lulus jadi apa? Ini Kak, boleh diceritakan nih Kak. Iya. Sektor mana aja sih biasanya dimasukin ilmu politik gitu? Iya, betul. Jadi banyak banget nih teman-teman mungkin yang berpikiran, ilmu politik mau ngapain? Mau nyalek nih. Enggak dong. Jadi di ilmu politik itu luas banget. Jadi ketika kita berproses di ilmu politik sendiri, di dunia kampus, kita akan dihadapkan nih banyak banget dinamika di kampus. Entah itu melalui organisasi, ataupun akademisi kita, ataupun pengalaman kegiatan kita di dalamnya. Mungkin prospek kerjanya ketika kita bisa sederhanakan, kita bisa menjadi seorang akademisi ataupun seorang dosen ataupun menjadi aktivis sosial nih yang yang minat banget di lingkungan ataupun di sosial masyarakat. Itu bisa banget menjadi aktivis di sebuah NGO ataupun LSM di luar kampus kayak gitu. Terus tentunya di ilmu politik sendiri juga berprospek ke menjadi birokrat pemerintahan. Misalkan kamu pengen jadi DPR, ya mungkin bisa jadi kita berkembang bersama dan berproses bersama untuk mencapai karir-karir tersebut. Selain itu, kita juga bisa bekerja di lembaga survei masyarakat ataupun kita bisa menciptakan lembaga survei masyarakat itu sendiri. Eh, ada satu alumni kita juga, dia adalah founder dari NGO Turun Tangan. Mungkin teman-teman nanti bisa kepoin juga. Itu foundernya adalah anak ilmu politik Universitas Brawijaya sendiri. Dan tidak bisa menyempitkan karir kita seperti itu. Ketika kita pengen jadi pebisnis nih, kita juga bisa jadi pebisnis. Karena di ilmu politik sendiri juga banyak banget yang anaknya wirausahawan lah, kita bisa katakan seperti itu. Kita bisa sempitkan ke mau jadi wirausahawan politik ataupun menjadi wirausahawan ekonomi, itu adalah pilihan kita semua. Jadi
bagaimana kita berproses di kampus itu sendiri dan di organisasi seperti apa, itu akan menentukan karir kita ke depan. Kayak gitu sih, Kak. Oke nih, bagus nih buat adik-adik nih. Jangan kemakan sama omongan masyarakat dulu, tapi cari tahu dulu, jalani dulu, nanti prospek kerjanya ternyata luas gitu ya. Nah, Ya, untuk betul. kakaknya sendiri nih kak, apa nih kak rencana atau harapan kakak dalam waktu dekat ini? Atau misalnya ada rencana jangka panjang kak, boleh di-sharing sama kita? Boleh, boleh, boleh. Jadi, mungkin lebih ke harapan saya sih ke depannya. Untuk jangka dalam kuliah ini mungkin magang itu tentu saja karena saat ini saya di semester 5 dan semester depan udah melalui masa-masa magang dan sidang-sidang ke depan. Mungkin itu mungkin menjadi seseorang yang terus bisa melampaui zona nyaman sih Kak. Jadi ketika kita sudah stuck di akademis, ya gimana kita bisa melampaui zona-zona tersebut, melampaui apa yang menjadi zona nyaman kita ke depan, mengikuti organisasi, dan mencari pengalaman-pengalaman sebanyak mungkin apa yang kita bisa mengeksplor seluas-luasnya dan berdampak untuk sekitar saya. Mungkin harapan panjang ke depan bisa menciptakan sebuah proyek sosial untuk teman-teman di luar sana ataupun UMKM-UMKM di luar sana, serta apa ya, jadi apa yang saya inginkan di passion saya, yang mana menjadi seorang birokrat pemerintahan kayak gitu. Oke, oke. Nah, semoga lancar ya kak ya rencana dan harapannya juga semoga terkabulkan gitu. Ya Allah. Untuk ini nih Kak, apakah ada saran atau tips Kak buat maba-maba yang udah masuk ke ilmu politik B supaya mereka tetap maksudnya di akademik bagus, di organisasi bagus, terjun ke masyarakat juga tetap dijalani nih Kak. Boleh dikasih tipsnya nih Kak? Boleh, boleh. Jadi ada beberapa mungkin penyakit maba ya. Aku salah jurusan nih. Nah, itu harus dihilangkan dari stigma kalian karena kalian masih mahasiswa baru di semester 1 dan kalian belum tahu nih semester 2 ke depan bakal ada apa yang membanggakan dari diri kalian. Jadi, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Ketika dirasa kamu bisa berekspektasi lebih tinggi dari impian kamu, ya ayo kita coba apapun itu hasilnya. Gagal ataupun berhasil, tetap nikmati prosesnya dan menjadi mahasiswa itu bukan lagi tentang duduk di kelas, dengerin dosen, dengerin orang ngomong, tetapi menjadi mahasiswa adalah bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, mengupgrade diri kita seperti apa, dan aktualisasikan hal tersebut dengan terus mengikuti organisasi, mengasah pengalaman kita, mengasah nalar kritis kita, dan bentuk praktik kita secara nyata kepada masyarakat seperti apa. Tetap semangat dan lampaui hal-hal zona nyaman kamu ke depannya untuk Oke, menuju tak terbatas seperti itu. oke, oke nih Kak. Nah untuk camabaknya sendiri, calon maba, calon mahasiswa baru di Universitas Brawijaya. Ini ada pesan atau gimana nih Kak buat mereka supaya tertarik masuk ilmu politik nih Kak? Boleh di-sharing sama Boleh, kita? boleh. Jadi buat calon-calon maba nih yang masih bingung mau masuk jurusan apa, mungkin ilmu politik bisa masuk wishlist kalian ke depan untuk memulai menjadi mahasiswa baru. Karena di ilmu politik sendiri tidak hanya kita dengerin dosen di kelas, tapi kita juga terjun langsung ke masyarakat, kita juga mengikuti banyak organisasi yang menjadi laboratorium kita ke depan, banyak hal yang bisa kita lakukan di ilmu politik sendiri, bagaimana cara kita mengelola relasi, bagaimana cara kita mengelola negosiasi kita, bagaimana cara kita berkembang dan mengupgrade diri seluas-luasnya kayak gitu. Karena menjadi seseorang yang terus bisa melampaui zona nyaman itu sangatlah
mudah dilakukan ketika kita memiliki niat baik dan usaha yang maksimal sehingga kita mempunyai hasil yang membanggakan ke depannya. Tetap semangat dan saya tunggu kalian semua di Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Oke tuh, adik-adik sudah diundang katanya nih untuk masuk ke Iya, ilmu politik Universitas Brawijaya. Nah ini nih Kak, betul. sebelum kita sudahi obrol-obrolan hari ini, masih adakah yang ingin Kakak sampaikan ke teman-teman yang sedang menonton kita live kita hari ini atau nanti yang bakalan nonton kita lewat feed nih Kak? Boleh, boleh. Mungkin ini teman-teman saya dari Ilmu Politik juga ada beberapa yang sudah bergabung. Terima kasih atas kehadirannya dan buat calon-calon mahasiswa baru jangan pernah patah semangat dan pantang menyerah untuk memulai hal-hal yang baru dan jangan pernah berputus asa untuk mencari ilmu-ilmu karena ilmu itu tidak terbatas teman-teman. Jadi kalian bisa mengembangkan ilmu kalian dimanapun. Ketika saya masuk ilmu politik, ya saya bisa aja berbisnis, saya bisa aja menjadi CEO dari sebuah bisnis. Itu adalah pilihan kita semua, bagaimana kita berproses, bagaimana kita mengupgrade diri kita ke depan, kayak gitu. Jadi, nah, masuk Ilpol bisa jadi dampak bagi banyak orang, bener banget. Ketika kita masuk Ilpol, kita akan berhadapan dengan banyak orang dan banyak relasi tentunya ya, banyak relasi dan bagaimana cara bernegosiasi dengan baik di sana. Kayak gitu sih, Kak. Oke nih Kak, nggak kerasa ya, kayak waktunya sudah durasinya udah habis nih untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Kang Oh, Intip Kuliah mengucapkan terima kasih sekali nih buat Himapolnya UB udah mau kerja sama-sama kami, udah mau ngobrol-ngobrol juga sama kami. Kami juga mau ucapkan terima kasih buat Kak Aza yang sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kami.